Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Liis TV, tempat kita diskusi dan juga belajar bersama. Di video aku kali ini aku mau bagiin video itu membahas FRUP 2021 ya teman-teman. Karena FRUP 2021 ini sesuai dengan kisi-kisi, sama dengan kisi-kisi terbaru untuk pretest PPG tahun 2022, khususnya untuk guru kelas SD. Jadi tidak ada salahnya teman-teman mempelajari FRUP tahun lalu. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan tekan subscribe terlebih dahulu dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Ngajar online jadi lebih mudah pakai Teachmin, aplikasi ngajar yang mengerti kebutuhan pengajar. Mau ngajar apapun, gratis! Yuk, download Teachmin di App Store dan Play Store sekarang. Gratis! Kita langsung ke soal. Nomor 1, media audiovisual yang tepat untuk membelajarkan keanekaragaman etnis dan budaya bangsa Indonesia yang menggambarkan jenis permainan tradisional di suatu daerah adalah A. Kaset, B. Video, C. Modul, D. Peta, E. Gambar. Jawaban yang tepat adalah opsi B, video. Soal nomor 2. Perhatikanlah kompetensi dasar sebagai berikut. 3.1. Merinci ungkapan, ajakan, perintah, penolakan yang terdapat dalam teks cerita atau lagu yang menggambarkan sikap hidup rukun. Indikator pencapaian kompetensi kunci yang tepat untuk KD tersebut adalah A. Mengidentifikasi ungkapan ajakan yang terdapat dalam teks cerita yang menggambarkan sikap hidup rukun. B. Memilih ungkapan ajakan yang terdapat dalam lagu yang menggambarkan sikap hidup rukun. C. Membuat kalimat ajakan yang menggambarkan sikap hidup rukun. D. Mengidentifikasi perintah yang terdapat dalam teks cerita yang menggambarkan sikap hidup rukun. Atau E. Menerapkan ajakan yang terdapat dalam teks cerita yang menggambarkan sikap hidup rukun. Jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Soal nomor 3. Keanekaragaman etnis yang mendiami ribuan pulau di wilayah negara Indonesia menjadikan Indonesia rawan konflik. Oleh sebab itu, kesatuan dan persatuan harus dijaga melalui konstitusi negara, yaitu A. Bendera merah putih, B. Pancasila, C. Nasionalisme, D. Bhinneka Tunggal Ika, atau E. Undang-Undang Dasar 1945. Jawaban yang tepat adalah opsi E. Soal nomor 4. Contoh peristiwa berikut yang merupakan penerapan konsep sains kaitannya dengan teknologi, lingkungan, dan masyarakat terkait dengan proses fermentasi bahan makanan adalah A. Penggunaan natrium hidroksida pada pengawetan daging, B. Pemberian air gula pada gula, C. Pemberian ragi pada kedelai, D. Pengalengan pada ikan, atau E. Penggunaan garam pada daging. Jawaban yang tepat adalah opsi D. Soal nomor 5. Masyarakat multikultur Indonesia merupakan ragam kekayaan budaya yang tidak bisa ditemui dimanapun di dunia. Kondisi ini sangat membanggakan sekaligus rawan terjadinya konflik. Membanggakan karena kita bisa menawarkan ke masyarakat dunia tentang keunikan budaya yang tidak akan pernah ditemui di negara lain. Kerawanan terjadinya konflik bila kita tidak mampu memelihara kerukunan hidup. Penyebab lemahnya kerukunan hidup berbangsa dan bernegara itu antara lain disebabkan oleh stereotipe atau pelabelan. Yang dimaksud dengan stereotipe atau pelabelan
dalam konteks budaya adalah A. Sikap antipasti yang berlandaskan pada cara mengeneralisasi yang salah dan tidak fleksibel. B. Menggunakan tolak ukur sendiri untuk menilai kemomokan yang lain. C. Perilaku membeda-bedakan kelompok yang lain. D. Perilaku mencari-cari kesalahan orang lain. Atau E. Sikap mengeneralisasikan sifat-sifat yang cenderung negatif tentang orang lain karena pengaruh pengetahuan dan pengalaman tertentu. Jawaban yang paling tepat adalah opsi E. Soal nomor 6. Dalam sejarah berkembangnya negara hukum formal tipe negara hukum yang lahir pada abad 19, sedangkan tipe negara hukum material muncul pada abad ke-20. Berbeda dengan tipe negara hukum formal, negara hukum material lebih mementingkan A. Ketentuan pasal-pasal daripada menjaga ketertiban. B. Ketertiban daripada kepastian hukum. C. Kepastian hukum daripada kesejahteraan. D. Keadilan dibandingkan kepastian hukum. Atau E. Aturan yang jelas daripada kepastian hukum. Jawaban yang tepat adalah opsi D. Soal nomor 7. Ketika menyusun soal matematika yang mencerminkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, ditandai dengan kalimat berikut ini. A. Bandingkan. B. Urutkan. C. Hitunglah. D. Berikan argumentasi. Atau E. Tuliskan kembali. Jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Soal nomor 8. Pak Adi adalah seorang guru yang akan menilai kemampuan psikomotor dalam hal membuat produk peta konsep untuk menilai produk yang dihasilkan siswa. Pak Adi perlu menyusun instrumen penilaian berupa A. Tes esai. B. Lembar penilaian produk. C. Penilaian teman sebaya. D. Lembar pengamatan kinerja. Atau E. Portofolio. Jawaban yang tepat adalah opsi B. Soal nomor 9. Nilai uang adalah kemampuan uang untuk dapat dilakukan dengan sejumlah barang tertentu. Nilai uang sering mengalami naik turun. Nilai menjadi kurang berharga jika A. Banyak pedagang yang bersaing di pasar. B. Produk barang melimpah. C. Barang di pasar mudah didapat. D. Bahan baku barang murah harganya. Atau E. Bahan baku barang mahal harganya. Jawaban yang tepat adalah opsi E. Soal nomor 10. Dalam rangka memperbaiki pembelajaran IPS agar siswa memiliki peningkatan hasil belajar, maka guru perlu melakukan penelitian dengan PTK dengan menggunakan pendekatan A. Fenomenologi. B. Deskriptif. C. Kuasi eksperimen. D. Kualitatif. Atau E. Kuantitatif. Jawaban yang tepat adalah opsi D. Kualitatif. Soal nomor 11. Karakteristik PTK antara lain, seorang guru menjelaskan konsep perkalian kepada siswa secara klasikal dengan cara menyuruh semua siswa mengamati gambar terkait dengan konsep perkalian seperti gambar beberapa kelompok kerbau, gambar beberapa ayam, dan lain-lainnya. Masing-masing kelompok dengan jumlah yang sama. Penyajian pembelajaran tersebut menggunakan tahapan A. Terbimbing. B. Ikonik. C. Enaktif. D. Penemuan. Atau E. Simbolik. Jawaban yang tepat adalah opsi B. Nomor 12. Prinsip dan nilai-nilai pasca modern abad globalisasi dapat diterapkan untuk memajukan kehidupan masyarakat Indonesia yang multikultur. Sebab prinsip dan nilai pasca modern tersebut A. Menuntut pemikiran yang terstruktur secara tertib.
B. Mendukung menguatnya asas persamaan untuk mengatasi perbedaan. C. Mendukung sekularisme yang dapat mencegah gejala spiritualisme. D. Menghargai pluralitas berpikir dan kemajubukan budaya yang ada di Indonesia. Atau E. Menghargai gaya hidup modern. Jawaban yang tepat adalah opsi D. Soal nomor 13. Seorang guru kelas 4 SD mengembangkan evaluasi dengan membuat tes tertulis, melakukan tes lisan untuk mencocokkan hasil temuan alat evaluasi yang lain, serta melakukan pengamatan pada kinerja atau performance. A. Evaluasi proses. B. Evaluasi autentik. C. Evaluasi akhir semester. D. Evaluasi formatif. Atau E. Evaluasi holistik empiris. Jawaban yang tepat adalah opsi B. Soal nomor 14. Seorang siswa gigih berlatih mengendalikan dirinya setiap hari. Namun, ia mengalami kesulitan mengarahkan diri untuk mencapai cita-citanya. Apa yang perlu dilakukan guru untuk menunjukkan penghargaan positif tanpa syarat terhadap siswa tersebut? A. Guru memotivasi siswa agar lebih giat berlatih pengendalian diri sehingga dapat mencapai cita-citanya dengan berhasil. B. Guru menghormati jerih payah siswa untuk mengendalikan diri dan menasehatinya agar lebih maksimal dalam latihan tersebut sehingga sukses mencapai cita-citanya. C. Guru mengatakan bahwa tugas siswa adalah berlatih pengendalian diri segiat-giatnya agar dapat mencapai cita-citanya. D. Guru menyuruh siswa untuk menambah jam latihan pengendalian diri sehingga berhasil mencapai cita-citanya. Atau E. Guru menghormati usaha gigih siswa dalam melatih pengendalian diri siswa dan mendiskusikan jalan keluar dari kesulitan dalam mencapai cita-citanya. Jawaban yang tepat adalah opsi E. Soal nomor 15. Akhir-akhir ini banyak ibu-ibu yang menggoreng ikan dan telur hanya meletakkan wajan berisi minyak goreng di atas aspal. Peristiwa tersebut memanfaatkan apa dari sudut pandang fisika? A. Radiasi panas matahari. B. Konveksi panas matahari. C. Konduksi wajan. D. Konveksi udara panas. Atau E. Konduksi udara panas. Jawaban yang tepat adalah opsi C. Soal nomor 16. Bacalah kutipan naskah drama berikut. Bu, aku ingin pergi merantau mengadu nasib di luar kota. Siapa tahu kelak aku bisa sukses. Apakah kau yakin, Malin? Mencari pekerjaan di kota itu lebih sulit dibandingkan di desa kita ini. Aku yakin, Bu. Tolong izinkan saya, Bu. Bu, boleh ya Dono pergi? Ya sudah, jika itu keinginan kamu, Ibu izinkan kamu pergi. Latar tempat pada kutipan naskah drama anak tersebut ditunjukkan pada percakapan nomor A. 4, B. 2, C. 1, D. 5, atau E. 3. Jawaban yang tepat adalah opsi B. Soal nomor 17. Ibu Siti mengajar siswa SD kelas 4 tentang karakteristik air bersih. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai siswa mampu menganalisis karakteristik air bersih. Ibu Siti menyediakan cairan-cairan yang harus diamati oleh siswa menggunakan berbagai indera yang sesuai. Cairan tersebut diantaranya cuka, air, garam, air gula, jus apel, dan air berwarna merah. Rubrik yang sesuai untuk memberikan penilaian terhadap keterampilan proses sains atau KPS dalam sesuai kegiatan tersebut adalah A.
siswa diberikan nilai sempurna apabila mampu bekerja dengan siswa lainnya untuk menganalisis cairan-cairan yang dibawa gurunya. B. Siswa diberikan nilai sempurna apabila berhasil menganalisis seluruh cairan dengan mengoptimalkan berbagai indera. C. Siswa diberikan nilai sempurna apabila mengobservasi seluruh cairan yang diberikan secara tepat waktu. D. Siswa diberikan nilai sempurna apabila berhasil menentukan cairan yang dibawa oleh Ibu Siti dengan melihatnya. Atau E. Siswa diberikan nilai yang sempurna apabila telah berhasil menganalisis seluruh cairan tepat waktu dengan bantuan temannya dan guru. Jawaban yang tepat adalah opsi B. Soal nomor 18. Perhatikan pernyataan tentang pelapukan di bawah ini. 1. Pelapukan organik yakni pelapukan yang disebabkan karena adanya makhluk hidup. 2. Pelapukan fisika yakni pelapukan yang disebabkan oleh perubahan suhu atau iklim. 3. Contoh pelapukan kimia adalah hancurnya batuan yang disebabkan karena tercampur oleh limbah pabrik yang banyak mengandung bahan kimia. 4. Contoh pelapukan biologi adalah hancurnya batuan dikarenakan adanya perubahan cuaca dan musim kemarau ke musim penghujan. 5. Contoh pelapukan fisika adalah hancurnya batuan karena adanya tanaman lumut yang hidup menempel di batuan tersebut. Pernyataan yang benar tentang pelapukan adalah A. 1 dan 4, B. 3 dan 5, C. 1 dan 2, D. 4 dan 5, atau E. 2 dan 4. Jawaban yang tepat adalah opsi C. Soal nomor 19. Guru yang mengajar di sekolah yang sekolahnya berada di dekat pantai atau wilayah pesisir, dalam menjelaskan pokok bahasan tentang jenis-jenis pekerjaan, maka guru akan lebih tepat jika menggambarkan kehidupan tentang A. Pedagang alat pertanian, B. Guru, C. Tukang jahit, D. Penjual ikan, atau E. Pedagang sayur. Jawaban yang tepat adalah opsi D. Soal yang terakhir. Berbeda dengan negara federal sebagaimana dianut negara lain, Indonesia menganut negara kesatuan yang di dalamnya mengatur daerahnya menggunakan beberapa asas, antara lain asas ekonomi, desentralisasi, dekonsentrasi, otonomi daerah, tugas berbantuan, dan daerah otonomi. Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia disebut A. Tugas berbantuan, B. Daerah otonom, C. Dekonsentrasi, D. Desentralisasi, atau E. Otonomi daerah. Jawaban yang tepat adalah opsi D. Desentralisasi. Kita masuk ke soal yang pertama. Bu Endah, guru kelas 1, mengajarkan membaca dan menulis permulaan, diawali dengan memperkenalkan beberapa kalimat secara global. Setelah siswa dapat membaca beberapa kalimat, guru mengambil kalimat sederhana untuk diuraikan menjadi kata. Kemudian, kata diuraikan menjadi suku kata, dan suku kata menjadi huruf. Semua huruf diperkenalkan kepada siswa dengan cara menganalisis kalimat huruf yang terurai tersebut. Tidak dirangkaikan kembali menjadi suku kata, menjadi kata, dan kata menjadi kalimat. Sehingga pendekatan ini hanya melakukan proses menganalisis. Pembelajaran membaca dan menulis permulaan yang dilakukan Bu Endah menggunakan pendekatan A. Kata, B. Huruf, C. Kalimat,
D. Cerita, atau E. Suku kata? Silahkan dijawab. Jawaban yang tepat adalah opsi E. Kita lanjut ke soal nomor 2. Melalui pemberitaan diketahui bahwa ada musibah bencana alam di Lombok. Maka sebagai guru IPS dalam pembelajarannya menekankan betapa pentingnya menjaga nasionalisme melalui penggalangan solidaritas sosial. Kegiatan pembelajaran tersebut mencerminkan perkembangan sikap A. Kepedulian sosial, B. Toleransi, C. Kesetaraan, D. Kedisiplinan, atau E. Kegotong royongan. Silahkan dijawab. Jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Kepedulian sosial. Kita lanjut ke soal nomor 3. Pilihan tindakan yang dianggap tepat dalam menghadapi globalisasi bagi guru adalah A. Menjunjung hak asasi manusia sebagaimana pengakuan dunia, B. Tidak terpengaruh budaya asing yang masuk ke Indonesia, C. Meniru apa yang sudah dilakukan negara maju, D. Mempersiapkan diri menghadapi pengaruh global, atau E. Berpikir global dan bertindak lokal sesuai konteks. Jawaban yang paling tepat adalah opsi E. Kita lanjut ke soal nomor 4. Dalam kegiatan pembelajaran di kelas, guru menemukan fakta bahwa siswa kelas 5 modalitas atau gaya belajarnya beragam. Dari 21, terdapat 7 yang bertipe visual, 9 peserta didik tampak bertipe auditorial, dan sisanya kinestetik. Guru kelas 5 tersebut ingin memilih media yang tepat untuk anak yang bertipe visual dan auditorial di dalam tema lingkungan. Apakah media yang cocok untuk menjelaskan lingkungan bersih dan kotor? A. Menjelaskan langsung pada siswa dengan pengajaran langsung. B. Inquiry, karena model ini membuat peserta didik melihat secara langsung. C. Memberikan masalah yang terkait dengan lingkungan bersih dan kotor. D. Gambar tentang rumah yang bersih dan kotor. Atau E. Tayangan video yang menjelaskan lingkungan bersih dan kotor. Jawaban yang tepat adalah opsi E. Kita lanjut ke soal nomor 5. Wujud akan kecintaan tanah air dapat diterapkan sesuai dengan kemampuan dan tingkatan warga negaranya. Manakah pernyataan di bawah ini yang bukan merupakan perwujudan cinta tanah air yang dilakukan siswa sekolah dasar? A. Menggunakan mainan tradisional buatan sendiri. B. Lebih memilih makanan dan minuman tradisional. C. Berlatih pencak silat. D. Menggunakan motor produksi dalam negeri. Atau E. Memakai pakaian daerah. Jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Menggunakan motor produksi dalam negeri. Soal nomor 6. Jika anak dibesarkan dalam masyarakat bilingual atau dalam masyarakat multilingual, anak akan memperoleh bahasa A. Secara serempak 2 bahasa, B. Bergantian, C. Secara simultan, D. Secara alamiah, atau E. Secara berurutan 2 bahasa. Jawaban yang tepat adalah opsi A. Kita lanjut ke soal nomor 7. Seorang guru mendapatkan tugas mengajar di daerah terpencil. Setelah sekian lama bertugas sebagai guru, ia mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Karena itu, beban tugas yang harus dilaksanakan lebih banyak dari sebelumnya. Jika Anda guru tersebut, apa yang akan Anda lakukan untuk menunjukkan kerja ikhlas? A. Saya mengajar
tugas setelah meminta keringanan dari Dinas Pendidikan agar beban saya lebih sedikit dari tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan Dinas Pendidikan tersebut. B. Saya mengerjakan tugas sebagaimana adanya berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan agar mendapat perhatian atasan. C. Tugas-tugas pokok dan tambahan yang diberikan pada saya akan dilaksanakan dengan meminta bantuan guru-guru yang lain, sehingga tugas-tugas tersebut dapat terselesaikan dengan baik. D. Saya menyatakan siap melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada saya dengan permohonan tambahan pendapatan setiap bulan dan mutasi ke sekolah yang lebih dekat dengan rumah saya. Atau E. Tugas-tugas yang dibebankan kepada saya akan dilaksanakan dengan tangan terbuka sebagai konsekuensi logis dari tugas tambahan sebagai kepala sekolah. Jawaban yang tepat adalah opsi E. Kita lanjut ke soal nomor 8. Seorang guru SD sebaiknya terampil dalam melaksanakan penelitian di kelasnya untuk menghasilkan suatu produk yang menunjang kualitas pembelajaran muatan PPKN, seperti bahan ajar media pembelajaran, LKPD atau lainnya. Yang dilakukan guru dalam penelitian ini dikenal dengan A. Penelitian eksperimen, B. Penelitian pengembangan, C. Penelitian lesson study, D. Penelitian korelasional, atau E. Penelitian tindakan kelas. Jawaban yang tepat adalah opsi B. Kita lanjut ke soal nomor 9. Dalam pembelajaran kontekstual yang mengeksplorasi kekayaan alam Indonesia, maka langkah yang diambil guru dapat berupa A. Menjelaskan hubungan antara fakta dan konsep suatu fenomena, B. Menggunakan data yang berdampak pada pemanfaatan media sosial, C. Menetapkan suatu kawasan wisata untuk lomba lintas alam, D. Mengakses internet potensi gunung api bagi penduduk sekitar, atau E. Mengajak siswa mengamati area persawahan di sekitar sekolah. Jawaban yang tepat adalah opsi E. Kita lanjut ke soal nomor 10. Seorang siswa mengalami konflik dengan beberapa guru sehingga mempunyai hubungan yang tidak harmonis dengan mereka. Karena itu, ia mengutarakan konflik kepada Anda. Apa tanggapan Anda terhadap konflik sebagaimana dipersepsi siswa tersebut? A. Saya akan mendengarkan keluhannya dan mengatakan bahwa ketidakharmonisan yang dialaminya merupakan hal biasa sebagai akibat dinamika perkembangan siswa. B. Saya akan memberikan nasihat yang menyejukkan sehingga ia mau menjalin hubungan yang lebih baik dengan guru-gurunya. C. Saya menjelaskan kepada siswa tersebut bahwa ia harus menghormati guru-gurunya dan tidak boleh menentangnya. D. Saya mendengarkan keluhannya tentang konflik yang dialami dan membantunya dalam memenuhi apa yang diinginkannya berkaitan dengan konflik tersebut. Atau E. Saya mengatakan kepada siswa tersebut bahwa perbuatannya bertentangan dengan peraturan sekolah. Jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Kita lanjut ke soal nomor 11. Perhatikan ilustrasi berikut. Bu Susan, guru kelas 5 SD, melakukan evaluasi pembelajaran dengan cara membentuk kelompok peserta didik. Kemudian meminta peserta didik membaca teks bacaan. Selanjutnya peserta didik bermain peran sesuai teks yang diperoleh. Perangkat instrumen penilaian yang harus disiapkan Bu Susan adalah A. Rubrik, B. Tes, C. Portofolio, D. Kinerja, atau E. Produk. Jawaban yang tepat adalah opsi A. Soal nomor 12. Proses pengimbuhan akan menghasilkan berbagai jenis kata.
Imbuhan yang membentuk kata sifat dapat ditemukan di dalam kalimat. A. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. B. Dina mengumpulkan kerang di pantai. C. Bunga desa itu cantik sekali. D. Anak itu gemetar karena takut ulat bulu. Atau E. Kuda berlari sangat cepat. Jawaban yang tepat adalah opsi A. Kita lanjut ke soal nomor 13. Pilihan jawaban yang menggambarkan keunggulan bangsa Indonesia dalam suatu proses pembelajaran adalah A. Gizi buruk mendapatkan perhatian serius. B. Akses pendidikan belum merata di semua wilayah. C. Pemberantasan korupsi selalu digalakan. D. Illegal logging masih banyak merambah hutan. Atau E. Potensi laut menjadi sumber gizi masyarakat. Jawaban yang tepat adalah opsi E. Soal nomor 14. Guru IPS saat menjelaskan kegiatan ekonomi yang sedang terjadi di lingkungan siswa saat membuat tugas di bawah dengan sebuah pertanyaan, apa penyebab seseorang bekerja keras? Maka model pembelajaran tersebut lebih tepat disebut menggunakan model pembelajaran A. Problem solving. B. Project based learning. C. Problem based learning. D. Inquiry. Atau E. Diskusi. Jawaban yang tepat adalah opsi D. Nomor 15. Apabila ada peserta didik menemukan handphone yang tertinggal di musola sekolah dan menyerahkannya kepada Anda, sebagai guru, sebaiknya yang dilakukan adalah A. Menerima untuk dikembalikan pada pemiliknya dengan memberi uang sebagai imbalannya. B. Menerimanya untuk dimiliki sendiri dan mengucapkan terima kasih sebagai bentuk penghargaan. C. Menyuruh untuk menyerahkan sendiri ke pemiliknya. D. Menyuruh peserta didik untuk dimiliki sendiri, karena hal itu merupakan rezeki dari Tuhan Yang Maha Esa. Atau E. Memberi penghargaan dengan menyuruh ikut berdiri di depan di samping guru-guru sambil mengumumkan sendiri pada saat upacara bendera. Jawaban yang tepat adalah opsi E. Kita lanjut ke soal nomor 16. Salah satu dampak positif dalam era global manusia dengan mudah saling memenuhi kebutuhan hidupnya. Kondisi demikian ditandai dengan adanya A. Konsumsi. B. Penjual dan pembeli. C. Produksi barang semakin banyak. D. Kemudahan komunikasi. Atau E. Demonstrasi. Jawaban yang tepat adalah opsi D. Soal nomor 17. Dalam akhir-akhir ini, teknologi pada awalnya diciptakan untuk menghasilkan manfaat positif. Di sisi lain juga memungkinkan digunakan untuk hal negatif. Dampak negatif yang timbul akibat perkembangan iptek salah satunya adalah sifat konsumtif. Sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi, akan juga melahirkan generasi yang secara moral mengalami kemerosotan konsumtif, boros, dan memiliki jalan pintas yang instan. Perkembangan iptek khususnya informasi melalui teknologi digital selain berdampak positif juga pada degradasi moral. Oleh sebab itu, pembelajaran IPS terkait pembelajaran online harus bisa A. Dimanfaatkan untuk bisnis. B. Dimanfaatkan untuk meningkatkan sikap nasionalisme. C. Dimanfaatkan untuk refreshing. D. Dimanfaatkan untuk berinteraksi sosial. Atau E. Dimanfaatkan untuk menuangkan gagasan. Jawaban yang tepat adalah opsi B. Soal nomor 18. Tujuan utama muatan PPKN diarahkan pada pencapaian tujuan pendidikan nasional. Hakikat tujuan pendidikan nasional yang merupakan tugas utama PPKN
adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang A. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan menjadi warga negara yang demokratis. B. Berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, dan kreatif, serta berwawasan global. C. Berdaya saing tinggi dalam menghadapi tantangan masa depan. D. Berguna bagi bangsa, negara, dan agama, serta dapat mengikuti perkembangan zaman. Atau E. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan menguasai iptek. Jawaban yang tepat adalah opsi E. Soal nomor 19. Manusia sangat tergantung dengan lingkungannya untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas, sedangkan SDM jumlahnya sangat terbatas. SDM cenderung mengalami kerusakan akibat eksploitasi pemenuhan kebutuhan manusia. Oleh sebab itu, SDM harus A. dilestarikan, B. direkayasa, C. direkonstruksi, D. diatur oleh negara penggunanya, atau E. dimanfaatkan. Jawaban yang tepat adalah opsi A. Soal nomor terakhir. Seorang siswa terisolir dalam pergaulan dengan sebayanya. Ia tidak memiliki teman akrab seorang pun di kelas dan sekolahnya. Untuk itu, ia mengemukakan keadaannya kepada guru. Apa yang seharusnya dilakukan guru untuk menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap siswa tersebut? A. Guru mendengarkan dan memahami keluhan siswa dan kemudian mencoba membantunya. B. Guru menganggap siswa tersebut anak yang abai terhadap teman-temannya sehingga perlu diingatkan agar bergaul secara wajar dengan mereka. C. Guru menyuruh siswa tersebut pindah sekolah agar memiliki teman akrab di sekolah yang baru. D. Guru mengajar kelas sebagaimana biasa sesuai jam pelajaran yang menjadi tugas sehari-hari di sekolah. Atau E. Guru meminta siswa tersebut agar bergaul dengan teman-teman sebayanya sehingga memiliki teman akrab yang diinginkan. Jawaban yang tepat adalah opsi A. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video.